Halo sahabat, selamat pagi dan selamat datang di channel gua. Sebelum itu kita harus semangat untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Dan hari ini perdana gue upload video di channel gua. Dan ini adalah video pertama gue. Dan semenjak gue bikin channel dari 2015 dan baru kali ini gue upload. Ya, kenapa? Karena ya memang gue belum siap aja. Dari kemarin-kemarin gue belum cukup ilmu lah istilahnya. Ya meskipun sekarang masih belum cukup dan terus mencari. Dan jangan puas dengan ilmu yang telah kita dapat saat ini. Oke, lanjut aja. Kenalin, nama gue Raffi. Dan di channel ini gue namain nama gue sendiri, ya Raffi Lono Kamar, bisa dipanggil Raffi ya. Eh, jadi selama kurun waktu dari berapa ya, 2015 sampai saat ini tuh 6 tahun ya, kira-kira 6 tahun itu gue berusaha menyusun keyakinan dan kemantapan hati gue, dan akhirnya gue bisa bikin channel dan bikin video ini. Dan emang semuanya tuh butuh proses, butuh waktu, semuanya tuh gak instan. Untuk memikirkan sesuatu hal yang asing, ya kita kan asing ya, emang baru gitu kan, baru nyoba, baru bikin, dan akhirnya baru upload ini. Nah, selama perkenalan ini, saya pribadi meminta support dari teman-teman yang nonton video ini. Apabila berkenan, ya di subscribe tentunya, dengan menekan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update dari video saya. Oke. Dan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini gue akan membahas mengenai uh, pandemi yang saat ini ada di Indonesia, dan cara mengusir kebosanan serta uh, menikmati kebosanan itu sendiri. Oke? Langsung saja kita ke pokok pembahasan, yakni pembahasan yang pertama itu tentang virus corona dan bagaimana sikap kita ketika kita keluar dari rumah agar kita selalu aman dan untuk diri kita sendiri serta orang lain. Dan yang kedua, bagaimana cara mengusir rasa bosan ketika kita berkegiatan di rumah atau di kontrakan ataupun di, ya pokoknya nggak keluar rumah deh. Terus yang ketiga adalah cara agar kita tetap semangat untuk menghadapi hari-hari kita meskipun kita nggak boleh keluar rumah. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Nah, tips yang pertama ini adalah ketika teman-teman akan keluar rumah, entah itu bekerja, entah itu membeli makan, ataupun berkegiatan di luar rumah yang mengharuskan kita keluar rumah. Entah itu apa aja, pokoknya yang berkegiatannya di luar ruangan. Nah, teman-teman ketika keluar rumah ini harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan ini diantaranya kita harus menggunakan masker. Ya, kenapa? Karena ketika kita menggunakan masker, kita melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Dari apa? Dari droplet atau cipratan. Misal ketika kita bersin, ketika kita batuk, itu kan ada cipratannya tuh. Nah, itu yang berpotensi menyebarkan virus corona. Nah, yang berikutnya kita harus menjaga jarak. Minimal jarak itu 1,5 meter sampai 2 meter ya, biar aman 2 meter lah ya. Terus buat teman-teman ketika berada di transportasi umum, selalu terapkan social distancing, ya itu tadi dengan kita menjaga jarak. Ya tentunya kalau kita di transportasi umum kan udah ada kursinya gitu kan, udah dikasih marking garis silang atau apa. Nah itu yang disilang jangan didudukin. Buat teman-teman tolong duduk yang tidak ada silangnya supaya kita tetap menjaga jarak di angkutan umum ataupun dalam keseharian kita. Nah buat teman-teman di sini, selain menjaga jarak, kita juga harus menerapkan pola hidup bersih. Dengan apa caranya? Ya kita dengan rajin mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan sarung tangan ketika kita beraktivitas. Nah, ketika teman-teman beraktivitas di luar rumah ini ya tentunya, yang tadi saya sampaikan bahwa di angkutan umum, contohnya yang teman-teman yang pakai angkutan umum ya itu pakai masker dan pakai sarung tangan, kayak ya teman-teman, biar terhindar dari ya kita memegang dari virus corona ya tentunya. Kita kan nggak tahu, kita habis megang situ, orang megang situ. Nah dengan tentunya kita selalu menerapkan hidup bersih. Nah kembali ke hidup bersih ini tadi, teman-teman menerapkan hidup bersih ini dengan mencuci tangan. Ya kalau misal kita jauh dari sumber air, sediakan hand sanitizer. Nah hand sanitizer itu yang kandungan alkoholnya minimal 70% buat teman-teman ya. Pokoknya teman-teman harus rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan. Oke, lanjut yang kedua.
Yang kedua ini adalah tips buat teman-teman untuk tidak merasa bosan, ya menghilangkan rasa bosan. Cara mengatasi rasa bosan ketika berada di rumah, entah di rumah, entah di kos, entah di mes. Ya, buat teman-teman ketika hanya berdiam diri di rumah kan tentunya bosen nih ya. Nah, mau apa gitu kan. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan apa ya, hobi kita nih. Ya tentunya sebelum melakukan hobi, kalau misal kita berada dalam masa WFH ataupun masa jam kerja yang normal, misal hari Senin sampai hari Jumat ya, kita melakukan pekerjaan terlebih dahulu ya, melakukan pekerjaan, mengerjakan tugas. Nah, itu baru ke hobi. Ya, ini melakukan hobi ini bisa saat-saat kita ngerjain tugas itu tadi. Bisa dengan misal nih yang hobinya main game, ya boleh lah main game 30 menit, 1 jam gitu. Tapi kalau buat seharian itu mah udah udah yang pro gitu. Oke, nah berikutnya kita menggali apa potensi diri kita nih. Kita ngembangin diri kita. Misal teman-teman punya potensi drawing nih, drawing dengan aplikasi 3D apa ya, bisa Google SketchUp ya. Nah, ini bikin-bikin bangunan-bangunan gitu. Ya udah kali kita belajar lebih karena kita dapat waktu lebih juga. Nah, tentunya dengan menerapkan ilmu yang telah kita pelajari. Gitu. Ya ilmunya dipelajari dengan ya kita mengisi waktu luang itu tadi kan. Nah, terus yang ketiga nih, teman-teman apa namanya? Kumpul dengan keluarga. Nah, yang sudah punya keluarga itu tuh kumpul dengan keluarga. Dengan yang berada di lingkup itu yang setiap hari ketemu ya, yang setiap hari ketemu itu keluarga kita sendiri, itu kita bercakap, bercerita, bagaimana lah, pokoknya kita cari asiknya di situ dan saling membantu tentunya. Nah, untuk yang belum berkeluarga, contohnya saya sendiri kan saya masih bujang, saya juga di kos-kosan ini, jadi saya menghibur waktu itu dengan menghibur waktu dengan apa namanya itu, mengisi waktu luang itu tadi dengan bersama teman saya. Tapi teman saya ini yang tiap hari ketemu karena dia teman satu kosan dan satu pekerjaan ya, tidak boleh yang dari luar ya itu. Dan jangan main-main dengan yang beda tempat dulu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini, ketika teman-teman tadi sudah melaksanakan untuk mengurangi rasa bosan, menghilangkan rasa bosan, itu kan teman-teman udah fresh lagi nih. Nah, cara kita agar tetap semangat, ya gitu kan. Nah, buat teman-teman ini tetap semangat, minta tolong teman-teman itu melakukan hal-hal positif. Ya, hal-hal positifnya itu salah satunya kita berolahraga, beribadah, dan bersyukur tentunya ya. Ya, teman-teman ketika bersyukur, bentar, berolahraga dulu ya tadi ya. Nah, kita berolahraga nih, kita berolahraga, tubuh kita bugar, sehat, kita kan akan, wah enak nih, tubuh nih, semangat nih, mau ngerjain tugas, mau ngegame, mau apalah. Nah, terus kita lanjut itu kan ibadah nih. Wah, setelah olahraga, kita fisiknya udah bugar nih ya, fisik, fisik, sorry. Nah, ketika fisik kita udah bugar, nah itu kita tentunya ke rohani kita. Nah, rohani kita ini kita salah satunya isi dengan beribadah, tentunya dengan agama yang dianut masing-masing tentunya ya. Nah, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta perlindungan dan meminta diberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena bahagia itu lahir dari hati kita sendiri. Makanya kita meminta kepada Tuhan untuk diberikan apa namanya, rasa bahagia dari dalam hati kita, dan kita selalu dilindungi dalam lindungannya, seperti itu tadi kan ya. Kemudian yang ketiga tadi, kita selalu bersyukur ya. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kemudahan untuk bekerja dari rumah. Untuk teman-teman yang bekerja dari rumah, yang ada yang belajar dari rumah, karena masih banyak teman-teman kita yang tidak bisa seperti kita. Makanya kita harus selalu bersyukur, selalu support yang lainnya, dan memberikan energi positif kepada diri kita sendiri dan orang lain. Tentunya dengan menyebar kebahagiaan itu jangan untuk diri kita sendiri, tapi usahakan orang lain itu bisa merasakannya. Oke? Itu saja mungkin tips dari saya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Mungkin
ngasih banyak lain tips-tips yang lebih bagus dari apa yang saya buat, tapi setidaknya saya membagikan apa yang saya tahu. Oke, selesai sudah sharing dari saya. Jadi buat teman-teman, apabila video ini berguna untuk teman-teman, silahkan subscribe, ya subscribe channel ini, dan tentunya bunyikan lonceng supaya teman-teman dapat update terbaru dari kita, dari saya sendiri. Dan teman-teman kalau ingin bertanya silahkan di kolom komentar juga, monggo, mau bertanya apa, mau sharing mungkin, karena saya sendiri juga masih belajar. Terus apabila teman-teman suka silahkan like, apabila teman-teman merasa video ini berguna silahkan bagikan, karena berbagi kebaikan itu insya Allah akan memberikan kebaikan balik. Kebaikan itu akan balik ke diri kita sendiri. Oke? Tetap berpikir positif, selalu bertindak baik, dan jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dalam keadaan tepat. See you next time, kembali lagi di channel gue, Raffi Rahman.